Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Barakopong dengan NIM 2022-10271. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis strategi investasi, beserta kelebihan dan kekurangannya, serta contoh implementasinya. Langsung saja saya akan masuk pada pembahasannya. Yang pertama, yaitu investasi nilai kecil atau small cap value investing. Di sini adalah strategi investasi yang fokus pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil. Kelebihan dari investasi ini adalah potensi pertumbuhan yang tinggi karena perusahaan kecil memiliki ruang untuk berkembang. Sedangkan kekurangannya adalah risiko yang lebih tinggi karena perusahaan kecil itu cenderung lebih rentan terhadap leher pasar. Contoh implementasi dari investasi nilai kecil ini adalah memilih saham-saham perusahaan kecil yang memiliki fundamental yang kuat. Yang kedua, strategi indeks. Strategi indeks di dalam dunia investasi melibatkan penggunaan indeks saham sebagai acuan perdagangan. Investor itu dapat menggunakan berbagai jenis indeks saham untuk membentuk portofolio investasi. Kelebihan daripada strategi ini termasuk biaya transaksi yang rendah, diversifikasi yang luas, dan kinerja yang konsisten dengan kinerja pasar. Namun kekurangannya meliputi ketidakmampuan di dalam mengalahkan pasar, terutama setelah memperhitungkan biaya dan kegagalan di dalam menyesuaikan portofolio dengan preferensi individu. Salah satu contoh implementasinya adalah dengan mengikuti indeks tertentu di mana investor itu membentuk portofolio yang sama dengan indeks tersebut. Sebagai contoh, investasi dapat mengikuti indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Indeks saham juga dapat digunakan sebagai benchmark untuk mengukur kinerja portofolio saham serta sebagai acuan untuk produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks. Yang berikut ada trending harian adalah kegiatan membeli dan menjual aset keuangan di dalam satu hari perdagangan. Kelebihan daripada indeks ini yaitu pada jenis investasi ini adalah potensi keuntungan yang cepat dan kekurangannya adalah risiko yang tinggi akibat volatilitas pasar. Sebagai contoh implementasinya adalah memanfaatkan pergerakan harga saham dalam satu hari untuk meraih keuntungan. Yang berikut ada strategi kuantitatif, yang mana strategi kuantitatif ini menggunakan analisis matematis dan statistik untuk mengidentifikasi peluang investasi. Kelebihannya adalah pengembalian keputusan berdasarkan data dan algoritma, dan kekurangannya adalah keterbatasan di dalam memprediksi kejadian tak terduga. Contoh implementasi dari strategi ini adalah penggunaan model matematis untuk memilih portofolio investasi. Yang kelima ada investasi kontrarian. Investasi kontrarian adalah strategi yang melawan arus pasar dengan membeli aset yang sedang tidak populer. Kelebihan dari investasi ini adalah potensi keuntungan itu tinggi jika pasar kembali pulih, namun kekurangannya adalah risiko yang tinggi karena aset yang tidak populer bisa terus merosot nilainya. Sebagai contoh implementasinya adalah membeli saham-saham yang sedang mengalami penurunan harga secara signifikan. Yang terakhir ada pemula dolar atau cost averaging, adalah strategi investasi yang memberi tekanan pada investasi kecil secara berkala, biasanya itu dilakukan oleh investor pemula. Kelebihannya adalah memungkinkan akumulasi kekayaan dari investasi kecil secara konsisten, dan kekurangannya adalah potensi pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan investasi besar. Contoh implementasi dari strategi ini adalah menyisihkan sebagian pendapatan bulanan untuk diinvestasikan di dalam instrumen keuangan seperti reksadana atau saham. Demikian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis strategi investasi serta kelebihan dan kekurangan beserta implementasinya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.